Oke. Sorry ya, karena terputus. Karena kita maksimal untuk fasilitas free hanya 40 menit. Ya, kita harus connect yang kedua untuk bisa sambung lagi. Oke ya, tadi sudah sampai yang ke-5 ya. Nah, sampai ke-5 itu tentang keruntuhan langkah-langkah pembelajaran. Ini kaitannya dengan sintaks. Oke. Terus yang ke-6. Nah, yang ke-6 ini nanti kesesuaiannya dengan bahan ajar yang sudah dibuat. Nah, nanti saya tidak akan banyak fokus di sini. Jadi yang penting adalah tentang tadi tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini kesesuaian bahan itu nanti bahan yang Anda sediakan kemarin, misalkan contohnya. Kemarin ada yang bagus RPP-nya. Bikin bahan ajarannya juga bagus. Nah, nanti dilihat kesesuaiannya dengan KD dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ke-7 ini kaitannya dengan medianya. Media yang Anda gunakan sesuai atau tidak. Itu nanti. Nah, kemudian di sini juga menuntut untuk pembelajarannya harapannya bisa menggunakan langkah-langkah yang hot. Jadi artinya tidak lagi sebut ini artinya apa, yang dimaksud dengan ini adalah jangan. Tetapi lebih condong kepada seperti yang saya ajarkan di kelas kemarin. Lebih banyak berpikir. Karena matematika kan tujuannya mengajarkan mereka untuk bisa memiliki kemampuan berpikir yang baik. Tujuannya ke sana. Sehingga di sini juga menggunakan high order thinking skill. Bahkan di RPP yang tadi sudah tidak hanya hot di berpikirnya, tetapi sudah metakognitif. Tapi janganlah, kita belum sampai situ. Minimal hot dulu lah. Kalau sudah sampai metakognitif itu memang berat, tidak mudah untuk menggunakan kemampuan itu. Jadi kita sampai di hotnya saja. Nah, kemudian harapannya nanti ketiga ranah ini bisa dicapai. Seperti yang saya ajarkan di kelas beberapa waktu yang lalu, bahwa rumusan tujuan jangan hanya untuk kognitifnya saja, tetapi juga untuk untuk keterampilan, untuk yang afektif, dan juga untuk yang kognitifnya pastinya. Jadi harus ada 3 aspek itu. Tidak hanya kognitifnya, tetapi harapannya menilai sikap juga dan keterampilan juga. Ya, oke. Jadi itu kaitannya dengan yang ini tadi. Kaitannya dengan, jadi domainnya ketiga-tiganya harapannya ada, supaya nanti kita betul-betul pembelajaran kita menyeluruh, tidak hanya aspek kognitifnya saja, tetapi juga hati dan hand-nya. Seperti yang saya katakan kemarin kan, harus yang whole person education. Jadi ada head, hand, sama heart-nya. Jadi tiga-tiganya harus dapat. Hand-nya itu tentang kognitifnya, hand-nya itu tentang keterampilan, dan heart-nya itu hati, berarti sikap mereka. Sehingga harapannya menjadi manusia yang utuh itu betul-betul bisa dilaksanakan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah instrumennya. Ini berarti penilaian. Jadi penilaiannya cocok enggak? Rumusan tujuannya kemarin apa? Misalkan rumusan tujuannya, contohnya misalkan diberikan gambar ya, diberikan gambar misalkan SDA, misalkan diberikan gambar SDA yang ada di sekitar tempat tinggal. Nah, siswa bisa menyebutkan SDA yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui misalkan. Atau bisa jadi kalau yang matematikanya misalkan diberikan beberapa gambar bangun datar segi 4, nah mereka bisa mengelompokkan bangun datar itu sesuai dengan misalkan ada tidaknya sisi sejajar misalkan. Nah, itu salah satunya. Kalau rumusan tujuannya seperti itu, maka nanti soalnya juga diberi gambar betul. Ya, diberi gambar betul, tidak hanya dirumuskan pada tujuan. Karena esensi dari keberhasilan pembelajaran itu adalah pada saat tujuan pembelajaran itu tercapai. Itu esensinya mengajar. Berhasil berarti tujuannya tercapai. Oke, yang untuk penilaian RPP kira-kira gimana? Cukup jelas atau mau ditanyakan? Yang RPP dari 10 komponen ini? 1, identitas tadi, rumusan tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajarannya sampai instrumennya. Gimana? Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk RPP ada 10 komponen yang akan dinilai. 10 komponen, tapi prioritasnya sebenarnya di 3 tadi, tujuan, langkah-langkah pembelajaran, sama yang penilaian. Gimana? Tujuan langkah-langkah penilaian.
Ada pertanyaan dulu? Dari 10 ini? Aman? Jelas semua? Halo? Halo? Jelas? Ada yang mau tanya kah? Jelas. Tidak ada masalah ya? Oke, kalau tidak ada masalah kita lanjut ke instrumen yang kedua. Instrumen yang kedua adalah instrumen untuk untuk peer teaching dan pelaksanaan pembelajaran. Bagian pelaksanaan pembelajaran. Oke ya, kita lihat untuk yang instrumen pelaksanaan pembelajaran. Nah ini. Oke. Ya. Ini yang pelaksanaan pembelajaran. Dia ada 15 aspek atau 15 indikator yang nanti akan dinilai. Core-nya juga sama, mulai dari 1 sampai 4. 1 sampai 4 sama. Nah, nanti yang dinilai ada beberapa hal. Yang pertama ini. Sebenarnya kunci di pembelajaran itu salah satunya adalah di bagian ini. Yaitu bagian bagaimana kita membuka pelajaran. Halo? Suaranya kenceng banget ini. Motornya sampai di sini. Oke ya. Jadi salah satu komponen keberhasilan pembelajaran itu salah satunya adalah di bagian ini. Bagaimana kita membuka pelajaran itu sangat menentukan proses yang akan terjadi berikutnya. Nah, makanya nanti di bagian ini tolong bisa dilakukan dengan baik, ya, bisa dilakukan secara baik sehingga nanti opening dari pembelajaran kita betul-betul bisa dinikmati oleh si anak gitu. Jadi jangan sampai nanti kan biasanya gitu ya, dibuka selamat pagi, siapa yang tidak masuk, wah itu sangat apa namanya zaman old banget itulah, ya itu yang nanti perlu diperbarui lagi. Jadi buatlah opening ini menjadi sesuatu yang menarik. Tidak harus apa namanya, tidak harus hal-hal yang umum dilakukan. Selamat pagi, mari kita berdoa. Siapa yang tidak masuk tidak harus seperti itu. Ya tahu-tahu misalkan Anda datang dengan konsep apa namanya, konsep yang berbeda. Tahu-tahu Anda pakai kostum apa gitu ya, masuk kemudian bercerita, oh sekarang ada. Nah misalkan ini kan baru marak-maraknya corona gitu ya, mungkin bisa jadi. Nah, bisa jadi. Jadi opening di situ bisa membuat mereka jadi, misalkan nanti mau mengajarkan tentang, kan misalkan ya, tentang temanya tentang diriku. Nah ini kan kebetulan saat ini kan kita sedang ada wabah tentang virus corona itu. Nah, sehingga nanti bisa jadi Anda pakai kostum yang menarik terkait dengan corona, ini kan Anda kan jadi menarik. Astronot. Gitu kan, ya astronot. Jadi openingnya kan jadi menarik gitu. Nah, sehingga nanti baru bicara tentang bagaimana kita apa namanya menjaga diri kita supaya tetap bersih dan sebagainya. Nanti matematikanya bisa terkait dengan berapa kali kita harus mencuci tangan, berapa sabun yang dibutuhkan kalau kita tiap anunya, bisa jadi seperti itu. Nah, itu jadi menarik nanti. Nah, sehingga nanti itu terkait dengan poin yang kedua ini. Bagian yang kedua ini kan kaitannya dengan, oke, perhatikan di sini, keterampilan menarik perhatian dan memotivasi siswa. Jadi opening kita udah bagus, itu udah menjadi daya tarik. Kalau openingnya bagus di sini dapat 4, pasti di sini juga dapat 4 nanti. Ya, itu otomatis. Kalau openingnya bagus pasti menarik gitu. Jadi kalau satu ini maksimal, pasti yang kedua juga maksimal gitu. Ya, kemudian yang ketiga ini kaitannya dengan kedalaman materi. Nah, kalau kedalaman materi, saya yakinlah Anda enggak akan ada masalah ya. Tapi diingat bahwa untuk mengajarkan sebuah materi bukan lagi dihafal, tetapi bagaimana mereka diberi fakta sehingga mereka bisa berpikir kritis. Karena tadi syaratnya harus hot. Jangan sampai nanti diceritani saja. Ya, nanti misalkan contohnya kenapa kita harus selalu mencuci tangan misalkan. Ya. Kenapa kita harus selalu mencuci tangan? Nah itu kan pertanyaannya
bukan pertanyaan hafalan gitu ya. Bukan berapa kali kita, nah, gitu, tetapi mengapa. Nah, itu kan nanti mereka akan memberikan alasan atau reason untuk menjelaskan kenapa mereka melakukan itu. Nah, itu menarik. Nah, itu nanti kaitannya dengan Oke, terus yang keempat ini kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, karena ini kaitannya dengan sintak model, maka nanti yang perlu Anda perhatikan adalah runtunan sintaknya. Tidak harus dihafalkan urut banget sintak, tetapi misalkan kalau PJBL itu ya terasa, proyeknya bagaimana. Kalau problem base itu ya betul-betul problemnya itu kena gitu. Jangan Anda datang pakai kostum astronot itu ya. Nah, itu kan jadi menarik. Apa tuh sebenarnya kenapa harus begini sekarang? Keamanannya sampai orang menggunakan seperti itu. Bahkan orang sudah tidak mau pegang tangan, bahkan tidak mau bersalaman dengan. Nah, itu kan hal-hal yang menarik. Nah, itu untuk problem base bisa menjadi hal yang menarik untuk dituangkan ke mereka. Nah, ini nanti minimal itu terasa masing-masing ciri khas dari model itu. Jangan sampai nanti di situ nulisnya PBL tetapi rasanya gaduh-gaduh gitu ya. Ya PBL rasanya PBL. Inquiry rasanya inquiry, discovery learning rasanya juga discovery learning. Nah, kalau mengelola kelas ini pastilah nanti maksimal ya, karena ini kan dikondisikan oleh kita sendiri. Jadi tidak masalah ini. Nah, terus memanfaatkan waktu, ingat tadi ya. Untuk memanfaatkan waktu karena ini peer teaching tadi waktunya berapa? 15 sampai 30 menit. Kalau peer teaching berarti jangan sampai lebih dari 30 menit. Oke, terus yang pada saat mengajar tugas akhir minimal tadi berapa? 1 JP ya. Minimal 1 JP berarti minimal 35 menit. Jangan sampai nanti belum ada 35 menit sudah selesai gitu. Jadi tolong diatur untuk yang manajemen waktu ini, ya, ini khusus untuk yang manajemen waktu ini, tolong diperhatikan betul, minimal tadi kan, kalau yang peer teaching 15 sampai 30 menit. Tapi untuk tugas akhir, minimal 30 menit, maksimal 70 menit, atau 2 JP. Minimal 1 JP, maksimal 2 JP, untuk praktek mengajarnya. Kelasnya bisa diatur sendiri. Bisa saudara-saudaranya di rumah, tidak masalah. Yang penting bagaimana Anda mencoba untuk mengajarkan itu secara baik. Ini kan mumpung social distancing kan, jadi Anda bisa ngajar adiknya, bisa ngajar ponakannya gitu di rumah. Gunakan waktu itu dengan baik sehingga Anda bisa memfasilitasi mereka belajar. Tapi tolong waktunya bisa dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai nanti panjang banget atau singkat sekali. Ya, oke. Terus nanti karena kita nanti dituntut menggunakan teknologi, jadi meskipun itu nanti dilakukan di rumah, Anda juga mencoba untuk menyajikan teknologi itu secara baik, ya. Sehingga nanti misalkan pada saat Anda mengajar kemudian seperti ini, ya kan Anda untuk yang Zoom ini kita bisa menyajikan PowerPoint-nya kita. Sehingga ini membantu sekali untuk pembelajaran yang sifatnya online. Nah, ini sudah langsung saya rekam. Ini sudah langsung saya rekam, nanti bisa saya share hasilnya. Anda bisa ambil, nah sehingga nanti apa yang saya jelaskan ini bisa dipelajari sendiri sambil tiduran begitu, mengingat-ingat apa yang harus dilakukan. Jadi ini saya sajikan, ada teknologinya, saya juga bisa langsung rekam, jadi saya ngajarnya selesai, saya juga masih punya backup videonya untuk tugas. Kalau nanti Anda ngajar ya sudah, Anda bisa ngajar, sajikan teknologinya, juga dapat videonya, sudah langsung terekam di sini. Jadi enak sekali, 1 kali kerja sudah 2 kali tugas terlampaui. Oke, kemudian media pastilah. Saya yakin kalau penggunaan media ini semuanya sudah oke, tidak ada masalah. Jadi silahkan, medianya bisa PowerPoint dan sebagainya. Nah, terus nanti ini, intonasinya. Nah, karena ini kan kelasnya terbatas. Kelasnya terbatas, hanya beberapa, ya tidak harus kencang-kencang, teriak-teriak, tidak harus. Tetapi harus terdengar. Harus terdengar apa yang Anda ucapkan di situ. Ya. Nah, terus penggunaan bahasanya juga ya. Jadi gunakan bahasa yang baik, karena ini untuk ngajar di level sekolah dasar ya, gunakan bahasa dengan baik. Terus yang ini, nanti yang hot tadi lah, kalimat-kalimatnya. Jangan menggunakan apa yang dimaksud bukan. Tetapi bagaimana, mengapa. Kalau seperti ini nanti bagaimana gitu. Kalau ini ada 2 peristiwa, nah kira-kira mana yang akan, nah gitu. Itu yang disebut sebagai kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi. Bukan lagi menghafal, tetapi sudah mulai bertanya mengapa.
kalau ini dengan ini nanti kira-kira bagaimana? Nah, misalkan sekarang kan baru baru tren-trennya orang sedang mencari cara untuk selamat dari virus ini. Ada orang sudah membuat bahan ini. Misalkan membuat maskernya seperti ini. Kalau bahannya ini bagaimana? Kalau pakainya seperti ini, dengan ini kira-kira gimana peluangnya? Sehingga mereka akan berpikir di sana. Nah, itu yang disebut sebagai pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini kemampuan yang menyenangkan juga sama. Jadi kalau opening Anda tadi bagus, pasti di bagian ini juga Anda pasti bagus juga. Ya, 30 menit itu bagaimana menjaga tetap on. Nah, ini yang menjadi tugas Anda. Supaya mereka bisa belajar secara baik. Penilaian juga sama, ya. Kemampuan memberikan penguatan itu artinya kalau udah kelihatan. Nah, ini biasanya kalau bagian ini pasti saya nanti akan kasih poin maksimal yang di sini pasti 4 pasti. Ya. Terus kalau openingnya bagus, maka closingnya juga harus bagus. Jangan sampai nanti tahu-tahu karena waktunya habis sehingga tidak ada closing. Ingat, di bagian penutup itu disitulah Anda menanamkan sikap-sikap baik. Jadi harus ada refleksi. Ya, harus ada refleksi. Nah, disitulah nanti fungsi teorinya. Siapa kalau teori bermakna itu? Halo, teori bermakna, teorinya siapa? Kalau belajar itu harus bermakna, tidak hanya di drill terus. Brownell ya? Iya, teorinya Brownell. Nah, Brownell-Ausubel itu satu aliran ya, yang dia mengatakan bahwa belajar itu perlu ada maknanya. Nah, di situ sebenarnya ini penting banget di dalam proses pembelajaran. Ini bagian penutup ini. Ini kuncinya untuk menanamkan sikap baik di situ. Nah, sehingga misalkan kita tadi belajar tentang hati-hati tentang corona ya, misalkan ya, kenapa tadi bahannya harus plastik atau bahannya harus parasit. Nah, ini. Terus kenapa kita harus jaga jarak, kemudian sekarang belajar dilakukan di rumah. Nah, itu penanaman konsep sehingga mereka bisa berpikir bukan untuk dirinya sendiri. Mungkin imunnya si anak ini kan kuat ya. Ada orang yang memang imunitasnya tinggi. Sehingga dia tidak akan mudah kena virus. Tapi belum tentu dia betul-betul negatif. Sehingga nanti bisa jadi dia pulang, nah akhirnya justru malah memberikan virus itu ke keluarganya atau orang lain. Ya, mungkin dia bisa bertahan, bahkan bisa sembuh secara sendirinya ya, karena dia punya imunitas yang tinggi. Tapi orang lain kan belum. Nah, misalkan seperti itu. Sehingga mulai peduli dengan orang di sekitarnya. Ini penting sekali. Tidak hanya di opening tadi yang harus bagus, tetapi di closing-nya ini juga harus bagus. Nah, ini beberapa aspek yang nanti akan dinilai untuk yang tugas akhir terkait dengan video yang harus dibuat nanti sebagai tugas akhir Anda. Oke, sampai di sini kira-kira gimana? Ada pertanyaan dari dua instrumen ini, baik RPP maupun yang untuk yang peer teaching dan untuk pembuatan video? Halo? Ada? Aku kayak kelas tidak usah berisik. Silakan bertanya. Kalau ada yang mau bertanya. Kok ada yang ini mood-nya enggak bisa di ya? Gimana? Cukup? Ada pertanyaan? Halo? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke? Tidak ada? Oke, Pak. Cukup? Iya, Pak. Cukup ya. Jadi nanti tugas Anda adalah menjelaskan Pak. itu, menjelaskan itu ke teman-teman. Menjelaskan teman-teman ini kan hanya perwakilan
hanya perwakilan. Sehingga nanti tolong itu dijelaskan ke teman-teman, sehingga nanti harapannya mereka juga paham apa yang harus dilakukan. Masih ada 2 tugas terakhir ya, persiapan peer teaching sama membuat video untuk tugas akhirnya. Jadi yang peer teaching nanti dilakukan secara online, kemudian untuk yang pembuatan video, divideokan nanti terus diupload di YouTube, linknya dikirimkan ke kami, supaya nanti kami nilai dari link YouTube yang sudah Anda buat. Ya, begitu ya. Oke. Iya, iya saya rasa Baik, cukup. Pak. Cukup untuk hari ini. Tetap jaga diri, ya, jaga diri, jangan banyak keluar dulu. Kalau tidak penting ya cukup di rumah saja. Kalau nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan bisa langsung WA ke saya. Kalau masih ada yang dipertanyakan, nanti silahkan WA supaya nanti saya bisa layani. Kalau memang perlu diskusi online lagi, nanti kita buat diskusi online lagi. Prinsipnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan Anda bertanya, bisa lewat WA maupun bisa request, Pak, kita mau diskusi lagi secara online. Nah, nanti kita diskusikan. Bahannya apa, dikonfirmasi ke saya dulu, supaya saya bisa siapkan. Ya kan, Pak, kami masih belum jelas di bagian ini. Nah, nanti kita atur online-nya kapan, materinya saya siapkan, supaya nanti semua bisa belajar dengan baik. Begitu ya? Selamat baik, selamat pagi. Iya, Pak. Ya, tetap jaga diri. Pak. Ya, jaga diri. Semoga semuanya sehat dan semua tugas bisa diselesaikan dengan baik. Oke ya, selamat pagi. Tuhan memberkati. Lagi Pak, Tuhan memberkati, amin. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak. ya terima Terima kasih, kasih. Pak.